intinya kan Amerika dan Israel kan tidak menduga bahwa kekuatan Iran itu jauh lebih hebat dibandingkan yang mereka perkirakan. Dipikir pernyataan Donald Trump tentang pemimpin Iran yang baru, ini yang baru terpilih ini, dia juga nggak bisa nerima. Nah ini yang kemudian buat saya sangat mengherankan. Emangnya Amerika siapa? Saya langsung ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, jadi kalau seandainya seperti ini udah menurun, ke depan nggak usah khawatir. Semua baik-baik saja, betul? Enggak juga sih. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Israel itu memang mencoba agar perang ini berhenti. Amerika dan Israel coba untuk perang ini berhenti. Kenapa? Kenapa? Karena Anda tahu ya, itu serangan Iran nggak main-main ya. Itu kemarin waktu serangan yang... Bukan karena mereka klaim bahwa Iran udah kalah. Oh enggak juga. Dia masih punya persediaan yang masih banyak. Belum dikeluarin. Iya, dan Anda juga tahu bahwa Cina ya, RRT itu kan bantu Iran untuk dalam... Ini bukan RRT ijazah ya, beda ya? Ini... Oke, RRT China ini itu berupaya untuk membantu Iran, bukan cuma di dalam persoalan cyber ya, bagaimana mengacaukan sinyal-sinyal yang ada di Israel ataupun dimiliki oleh Amerika Serikat di daerah tersebut ya, tapi juga bagaimana kembali memproduksi. Bentar, Cina melakukan itu sekarang? Oh iya. Dia mengacaukan sinyal, dia melakukan serangan cyber ke Amerika dan Israel. Tapi nggak pernah diberitakan itu. Oh, saya baca itu dari berita-berita yang dalam bahasa Inggris ya. Itu mereka berupaya untuk melakukan dan sumber resmi ya, karena CNN, BBC dan... Oh iya, itu mereka juga mengutip Fox dan sebagainya. Bahkan BBC yang ada di Australia juga mereka kutip juga, bukan ABC ya, tapi yang BBC tapi dari Australia misalnya. Dan Anda juga tahu bahwa kenapa Amerika itu buying time? Karena memang dia sedang tertekan, biaya perangnya itu bukan main. Kalau kemudian perang ini terus berlanjut, itu bukan mustahil tekanan terhadap Donald Trump itu makin meningkat. Ya. Dan membahayakan posisi politiknya di sana. Oh iya, dan Anda tahu nanti kan bulan November kan ada pemilu selah ya. Dan bukan mustahil itu nanti calon-calon dari Partai Demokrat itu bisa memenangi pemilu selah tersebut ya. Dan Anda juga lihat ya bagaimana di Kongres ya, itu baik Demokrat maupun Republik itu kan juga sedang menyatu ya. Ada satu tujuan mereka ya, supaya Donald Trump itu jangan terus mengelabui masyarakat di Amerika sana ya. Jadi pertanyaannya, untuk apa kemarin serangan sekitar sepekan itu? Ya. Intinya kan Amerika dan Israel kan tidak menduga bahwa kekuatan Iran itu jauh lebih hebat dibandingkan yang mereka perkirakan. Dipikir kecil. Iya, satu misalnya ya, dengan dibunuhnya itu Ayatollah Ali Khamenei ya, ini berarti rakyat Iran akan kemudian bisa take back gitu. Jadi mengambil alih kembali kekuasaan yang selama ini menggulingkan rezim kurang lebih gitu. Betul ya. Jadi itu, dan Anda juga tahu walaupun sebetulnya itu Donald Trump itu sudah diperingatkan oleh yang namanya jenderal yang kemudian menjadi panglima perang di Amerika Serikat ya. Oh, Amerika Serikat. Yang Jenderal Dan itu yang mengatakan bahwa awas loh jangan serang Iran, karena kekuatan Iran itu tidak seperti Venezuela. Karena Venezuela itu tidak memiliki kekuatan tempur yang benar-benar hebat ya. Pasukannya juga lembek dibandingkan Iran. Dan Anda juga tahu ya bahwa persiapan tempur Iran sekarang itu memang sudah dipersiapkan selama 20 tahun. Dengan kondisi embargo dia masih bisa tumbuh luar biasa. Betul. Anda bisa lihat ya bagaimana dia bisa kemudian menghasilkan bukan cuma drone yang harganya yang murah dan kemudian bisa untuk ya
lemparan supaya ditembak sama peluru kendali yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat ya, dan kemudian mereka kehabisan apa yang disebut dengan senapan-senapan penahan supaya tidak diserbu gitu kan. Dan Anda bisa lihat bagaimana itu yang disebut dengan rudal supersonik Iran itu kecepatannya itu ada yang sampai ke 15 Mach loh ya. Maksud saya 15 kali kecepatan suara. Jadi yang dimiliki itu kan ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15. Dan itu yang kemudian bisa menembus, Anda bisa lihat ya bagaimana tempat di mana pangkalan militer itu di Israel itu bisa ditembus oleh sampai berapa 30 jenderal kalau nggak salah 20-30 jenderal yang ada di situ itu kemudian terbunuh ya. Dan ada yang mengatakan juga bahwa kemungkinan Menteri Pertahanan Israel juga terbunuh ya. Itu walaupun kita belum tahu apakah ini udah berhasil atau tidak. Dan kalau kemudian perang ini terus berlanjut bukan mustahil ya. Itu tempat yang disebut bunker untuk Netanyahu itu juga bukan mustahil bisa ditembus. Dan itu oleh bisa oleh Iran. Dengan senjata yang bukan nuklir padahal. Oh iya, bukan nuklir ya. Dan Israel kan katanya mengancam bahwa nanti saya akan bisa menggunakan senjata nuklir. Dan Anda tahu kalau senjata nuklir digunakan di daerah tersebut, yang mati itu berapa manusia dan dari berapa negara. Atau kemudian Israel dan Amerika Serikat menuduh Iran itu akan mengembangkan senjata nuklir untuk menghantam Israel. Kalau itu digunakan oleh Iran, Anda tahu yang mati kan bukan cuma orang Israel. Tapi ada orang Yordania di situ, ada orang dari Palestina di situ ya. Jadi itu kan perbatasan itu kan deket-deket banget ya. Ada kemudian juga orang dari Mesir di situ. Jadi kalau misalnya Iran punya senjata nuklir, buat saya itu bukan ancaman buat Israel. Malah ini adalah suatu kekuatan yang bisa menciptakan suatu daerah itu menjadi peaceful coexistence. Jadi cobalah membangun suatu kehidupan bersama dan damai, kalau menurut saya begitu ya. Tapi karena Israel terus-terusan menyerang Iran ya, dan Anda tahu itu yang disebut dengan pertempuran 12 hari pada tahun 2025 Juni kemarin ya. Itu buat Iran itu adalah rupanya kekuatan Israel seperti ini ya. Dia belum tahu rudal-rudal supersonik yang kami miliki dan ternyata itu benar-benar digunakan. Kalau Anda sebutkan tadi buying time itu berarti kan sementara. Oh ya. Tahu mungkin bukan mustahil. Minggu, 3 hari, 4 hari. Saya tidak mengatakan dalam tahun ini ya. Tapi bukan mustahil ya. Karena yang namanya Presiden Donald Trump, Anda juga masih ingat ya pernyataan Donald Trump tentang pemimpin Iran yang baru ya. Ini yang baru terpilih ini, dia juga nggak bisa nerima. Nah ini yang kemudian buat saya sangat mengherankan. Emangnya Amerika siapa? Maksud saya? Kan bukan hal baru Amerika seperti itu. Oh iya memang bukan hal baru, tapi kan. Tapi saya tanya, tadi dikatakan buying time. Iya. Pengertian buying time itu kan cuma sementara. Kita nggak tahu 3 hari, 4 hari. Paling nggak dia bisa paling tidak Donald Trump dan Netanyahu bisa menyelamatkan diri dari kehancuran yang lebih besar lagi kalau perang terus berlanjut. Ya. Dan Anda juga tahu ya, ini juga peringatan dari Cina kepada Iran ya. Please stop perang. Itu kalau bisa. Cina kepada Iran? Iya. Kalau Anda ada baca ya, itu Cina meminta supaya Iran menghentikan perang ya. Dan kemudian Selat Hormuz itu kalau bisa dibuka ya. Supaya alur dari kapal-kapal yang membawa minyak yang memang jumlahnya cuma 20% untuk minyak dan 30% untuk LPG ya. Itu kalau bisa janganlah itu ditembak sama Iran. Oke. Bung Boni. Jadi udah selesai semua, nggak perlu ada khawatiran lagi. Besok lusa tidurnya lebih lega, lebih nyaman. Saya mau melihatnya dari sudut yang lain sebenarnya Mas Aiman. Ya saya start dari outfit saya lah. Ini kan batik nih Mas Aiman. Di luarnya blazer kan. Batik itu kan khas Indonesia, Asia lah Indonesia. Jadi kita bersahabat dengan Barat, kita tetap Indonesia.
Kita bergeser ke timur sebentar tetap Indonesia. Kita balik lagi ke barat, kita tetap Indonesia. Itulah prinsip non-alignment, prinsip bebas aktif Indonesia. Saya mau mengatakan bahwa senior, sahabat, apapun lah saya sebut, yang bicara di media kemarin apa hari ini, bahwa Indonesia jangan cari panggung di perang Amerika, Israel, dan Iran, fokus ke dalam negeri karena pemerintahan ini sedang digoyang. Saya tidak nyaman karena itu pernyataan yang sangat membuat kepanikan. Indonesia baik-baik saja dan pilihan pemerintah untuk bergabung di dalam Board of Peace, Dewan Perdamaian, itu harus dibaca secara komprehensif dengan pikiran yang terbuka karena nalar tidak boleh disatukan dengan prasangka. Tinggalkan dulu prasangka, baru kita analisis. Nalar tidak boleh disatukan dengan prasangka. Yes. Yang mana? Lebih spesifik. Saya mau bilang kepada teman-teman yang marah berlebihan dengan keputusan pemerintah untuk bergabung di dalam Board of Peace. Hakikat politik Indonesia adalah bebas aktif. Bagaimana kita menafsir ini ketika Bung Hatta di dalam pidato 1948 dengan judul Mendayung di antara dua pulau, dia mau menegaskan bahwa kita aktif tidak berpihak pada satu pihak, tetapi aktif di dalam memperjuangkan kepentingan nasional kita, aktif di dalam menjunjung tinggi kemanusiaan universal, memperjuangkan moral peradaban manusia, maka kita aktif di dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini harus dipahami dalam perspektif itu. Karena dinamika politik hari ini, dinamika politik global itu sangat-sangat dinamis dan fluktuatif. Indonesia harus mengambil posisi yang tepat dan strategis. Jadi jangan serampangan dan buru-buru kita menuduh pemerintah udah masuk kotak nih. Pemerintah sudah kena jebakan Batman nih. Saya nggak setuju itu. Ini perhitungan yang sangat menurut Anda serius. masuk BOP itu positif untuk Indonesia? Saya melihat mari kita lihat dari perspektif politik internasional lah Mas Eman ya. Katakanlah saya buat paper di sini. Ada 3 perspektif yang coba saya angkat. Pertama dari perspektif realis. Penekanan dari perspektif realis dalam politik internasional adalah kepentingan nasional sebagai kompas di dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Nah dalam konteks ini saya kira kebergabungan Indonesia itu meskipun bersifat pragmatis adalah sebuah pilihan strategis di tengah situasi global hari ini di mana secara ekonomi banyak negara terpengaruh dan juga Indonesia punya komitmen untuk berpengaruh secara global dalam pentas politik. Maka pemerintahan Pak Prabowo cukup menonjol dalam hal komunikasi internasionalnya. Nah ini satu hal yang positif menurut saya. Soal nanti ada risiko negatif dari pilihan ini, itu nanti perdebatan berikutnya. Nah dari perspektif yang kedua, liberalisme institusional, letaknya di mana kekuatan dari keterlibatan. Jadi the power of participation di dalam pilihan politik multilateral ini. Nah di sini memang Indonesia punya potensi besar di masa depan untuk menjadi pemimpin bagi Global South. Negara-negara selatan, negara-negara berkembang, ya ini bisa menjadi pemimpin di masa depan kalau dia terus memperkuat peran macam ini. Ya, lalu yang ketiga dari aspek konstruktivis, ini memang akan ada dilema besar. Karena penekanan konstruktivis itu kan identitas dan norma kita. Jadi kebijakan luar negeri itu mencerminkan identitas kita sebagai bangsa dan norma yang kita pegang. Nah di sini bisa saja muncul yang namanya disonansi kognitif tuh. Karena di satu sisi kita udah dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar yang juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina selama puluhan tahun. Tiba-tiba hari ini kita mengambil sikap strategis yaitu bergabung di dalam Dewan Perdamaian di mana tidak ada Palestinanya, tetapi punya komitmen yaitu juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini harus kita ingat. Kritika begini, bagaimana mungkin masuk ke dalam sebuah wadah untuk mendamaikan tapi dari sisi penjajah, itu kemudian yang narasi yang berkembang. Bagaimana? Pertanyaannya begini, dalam hal mana kemudian pemerintah Indonesia itu dianggap menjadi pion dari pencetus katakanlah dari Amerika Serikat. Karena ini kan Trump sejak berkuasa dia menginisiasi Abraham Accords, otomatis dia harus menjadi the true deal maker di dalam pentas global dan itu yang dia wujudkan. Maka dia
kasih undangan ke Indonesia mau bergabung atau kemudian kita memilih untuk bergabung di tengah kompleksitas global macam ini. Jadi saya kira politik luar negeri kita mau nggak mau harus dinamis dan juga kontekstual, adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah situasi ini yang tidak dibuka ke publik, saya kira pemerintah sendiri yang sadar bagaimana hitungan untuk ekonomi kita, keamanannya dan sebagainya ke depan di tengah ketidakpastian global ini, itu semua pasti diperhitungkan sebelum dibuat keputusan kita bergabung ke Dewan Perdamaian itu. Nah saya mau mengatakan gini Mas Eman, jangan panik. Perang Iran kita tahu itu kan, saya dari ada kawan yang bertanya ke saya, apakah perang ini akan berkepanjangan dan menjadi perang kedua? Sebentar, soal BOP dulu, silakan. Ya, pertama disclaimer dari kita tidak pernah berburuk sangka kepada pemerintah. Kita selalu meyakini pemerintah ini pasti niatnya baik, kita percaya pemerintah. Tapi yang tidak kita percaya itu Amerikanya, itu masalahnya. Amerika ini bukan satu kekuatan yang pantas untuk berbicara perdamaian ya. Kita semua sepakat itu. Betul Mas, kan di luar sana kan banyak banget orang mulai protes, bahkan ada wacana menggoyangkan pemerintahan dengan isu BOP ini, Dewan Perdamaian ini. Ini yang sebetulnya dasar saya tadi ngomong. Nggak segitu jauhnya. Ini informasinya berkembang di media sosial, di mana-mana Mas Eman. Inilah dasar kenapa saya tadi langsung ngegas dengan soal posisi pemerintah. Anda menilai bahwa ada upaya menggulingkan, saya sebut langsung aja ya, menggulingkan pemerintahan karena melawan isu BOP ini, dari isu BOP. Bukan, dengan menggunakan isu-isu seperti BOP ini untuk mendelegitimasi pemerintahan. Kan itu sebetulnya yang terjadi. Ada setuju Prof? Ya, saya agak berbeda dan sangat berbeda. Oke. Mengapa? Ya, karena kita tahu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu penjajahan di muka bumi ini itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah yang kita pegang. Ya. Dan kalau kemudian kita masuk ke dalam suatu boat of peace, di mana kemudian pemerintah resmi yang ada di Palestina, ya siapapun dia, apakah itu Fatah ataupun siapa ya, itu harus dianggap sebagai pemerintahan resmi. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa Amerika dulu juga membantu diplomasi kita mengenai Irian Barat ya. Dan Anda lihat ya, yang dibantu Amerika itu adalah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia ya. Walaupun itu pada saat itu PBB belum masuk, tapi begitu misalnya perjanjian New York itu ditandatangani ya, itulah baru kemudian disetujui oleh PBB. Saya ingin tanya pada Prof, apa bahayanya Indonesia masuk ke BOP menurut Prof Ikrar? Ya, karena Anda lihat ya, di mana ada di situ di dalam BOP itu ada kalimat yang menyatakan bahwa perjuangan ini selain membentuk suatu situasi damai di Gaza, ini juga akan berakhir pada pemerintahan solusi two state solution. Nggak ada itu, Israel aja nggak setuju mengenai pemerintahan Palestina. Gitu. Ya sebetulnya kan BOP ini tidak urusan sama Iran sebetulnya. Saya mau mengacu kepada pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tetapi Indonesia dengan prinsip bebas aktifnya akan memainkan peran strategis tertentu dengan bergabung di dalam organisasi multilateral macam ini untuk kepentingan semua. Artinya Indonesia menginisiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Kalau kita menginginkan Palestina merdeka, kata Presiden dalam satu pidato kalau nggak salah ingat, kita juga harus menghargai kehendak Israel untuk merdeka, kan gitu. Nah bebas aktif itu kan mengandaikan kita berpihak bukan kepada satu pihak, ya, tapi kepada nilai-nilai yang kita miliki sebagai sebuah negara bangsa yang ikut terlibat aktif di dalam panggung global. Sekarang saya gitu, ingin bertanya pada Anda ya, apakah otoritas Palestina itu ikut di dalam BOP? Tidak, ya. Itu satu, ya. Kemudian tanah itu tanah siapa? Dan kemudian akan dibangun untuk siapa, ya? Kalau kita lihat itu jelas bahwa itu untuk kepentingan Israel dan juga anak mantunya Donald Trump. Kalau kita lihat blueprint pembangunan tersebut ya,
Nggak ada itu bahwa itu nanti untuk orang-orang di Gaza ataupun di Palestina pada umumnya. Enggak. Itu. Tidak ada yang setuju, Prof. Kalau Israel itu melakukan penganiayaan terhadap penduduk di Gaza gitu ya. Nggak ada satupun orang yang waras tuh yang setuju. Tetapi kita tidak bicara soal ini kepentingan Israel atau Palestina. Kita bicara soal posisi Indonesia masuk di dalam sebuah forum global yang dibentuk sebagai forum pihak ketiga. Nah ini kan sebetulnya kan inisiatifnya dari Donald Trump nih, dari Amerika Serikat. Dia mengajak negara-negara yang dianggap sahabat untuk kita sama-sama mari kita rumuskan jalan perdamaian. Peta perdamaian untuk Gaza. Artinya bahwa kita asumsinya semua negara yang bergabung di dalam organisasi ini itu akan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Palestina maupun Israel. Enggak, saya tidak melihat saya kira itu ada ucapan itu di dalam BOP. Dasar. Kita bicara soal dasar pembentukan Board of Peace yang kemudian membuat Indonesia bergabung. Maka kalau dari awal badan ini dibentuk, organisasi dibentuk hanya untuk kepentingan pihak yang di luar Palestina, saya kira presiden kita tidak mungkin ikut bergabung di situ. Tapi karena dari awal organisasi memang dibentuk untuk menginisiasi perdamaian, maka Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi katalisator perdamaian karena dia bisa menjembatani Barat dan Timur, dia bisa menjembatani Islam dan kelompok non-Islam dengan Barat, maka dia punya peran strategis, maka dia masuk di situ. Saya kira ini pilihan yang memang sangat debatable, tetapi bagi saya ini sebuah pilihan yang kontekstual karena beradaptasi dengan dinamika zaman. Nah ini memang akan mengguncang pikiran sehat kita, akan mengguncang tradisi lama. Makanya saya bilang tadi berpotensi melahirkan disonansi kognitif otomatis dari perspektif perbedaan lah gitu ya. Ya, tetapi kita harus baca ini dari realitas kepentingan nasional Indonesia hari ini itu seperti apa. Nah ini harus kita pahami secara bersama. Karena presiden yang dan istana secara keseluruhan tentu paling paham sebelum mereka memutuskan pasti ada pertimbangannya. Nanti saya kira Ulta lebih lengkap kalau dari aspek istananya, perspektif istana. Ya tapi yang jelas Anda terus simplistis seakan-akan orang-orang yang mengkritik kebijakan Presiden Prabowo itu adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan presiden. Enggak. Itu kalau Anda lihat dari... Saya tidak bilang secara umum. Saya mau bilang bahwa muncul narasi di media sosial. Saya juga dapat banyak informasi-informasi melalui WhatsApp dan sebagainya. Banyak orang menyerang pemerintah dengan isu BOP yang sebelumnya dengan isu makan bergizi gratis. Dan kemudian isu-isu yang lain. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok gelap di luar sana yang kemudian ingin menggiring isu ini untuk mendelegitimasi pemerintahan. Maka keluarlah suara salah satu pengamat senior kemarin hari ini yang coba nuansanya agak mengancam, agak memberi kepanikan bagi publik bahwa Indonesia jangan mencari panggung di perang itu Timur Tengah, di perang Teluk, fokuslah ke dalam negeri karena di sini kekuasaan sedang digoyang. Nah ini kan sebetulnya gerakan-gerakan entah opini atau pengumpulan massa yang berpotensi menimbulkan kepanikan publik. Kalau terjadi kepanikan publik, siapa yang bisa menjamin negara ini aman, Prof? Kalau orang yang punya duit besok, para pemodal besar itu melakukan capital flight, melarikan modalnya dalam satu malam, apa enggak runtuh ekonomi kita? Makanya saya bilang diskusi ini kita harus kembali kepada apa yang Profesor Ahmad Dasko katakan, persatuan nasional. Ini yang harus menjadi dasar berpikir kita untuk menyikapi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini, sekarang. Kalau kita tidak punya komitmen untuk menjaga persatuan nasional sebagai Indonesia, kita akan terpecah-pecah berdasarkan kepentingan. Ini Bung Boni ya. Kalau Anda lihat ya bagaimana pernyataan para purnawirawan perwira tinggi TNI itu jelas ya bahwa mereka mengatakan Indonesia boleh ikut dalam suatu pasukan apapun perdamaian dan sebagainya itu harus ada di bawah naungan PBB. Tapi kalau Anda lihat pasukan yang akan dibentuk oleh Donald Trump ini itu tidak ada baret birunya ya. Dan Anda jangan lupa ya semua pasukan yang dibentuk oleh Amerika Serikat dimanapun itu
mereka bentuk ya, seperti di. Bentar, Prof. Anda mencurigai bahwa ketika nanti BOP ini maka akan ada pasukan yang dibentuk bersama untuk kemudian sama-sama ditempatkan di Gaza dan itu termasuk Indonesia. Oh, Indonesia yang paling besar dan yang pertama menyatakan bersedia mengirim 8.000 ya. Iya, betul sekali, Prof. Dan itu akan terjadi dan itu melanggar kesepakatan yang internasional. Anda mengatakan itu? Oh enggak, saya enggak menyatakan melanggar kesepakatan internasional. Tapi Anda ingat ya bahwa Garuda kita ya, yang namanya Kongga, kontingen Garuda kita dari Garuda 1 itu di Mesir ya, Garuda 3 itu di Kongo ya. Kalau Anda lihat sampai Unifil itu adalah semua pasukan perdamaian PBB. Kalau kita melihat yang pasukannya akan diberikan, ini adalah pasukan untuk kemudian mempersiapkan apa yang akan dibangun oleh Donald Trump dan Donald Trump khususnya ya di Gaza tersebut. Hah? Apa bahayanya? Dia bukan pasukan perdamaian PBB. Ini pasukan. Tapi Prof, kita mungkin harus pahami dinamika terakhir ya. Kita Prof lebih paham juga bahwa konstelasi atau tatanan dunia hari ini yang katanya multilateral ini, multipolar ini kan sebetulnya sudah mau berakhir dalam artian peran PBB dan agensi global lainnya itu kan sudah mulai melemah. Nah, di tengah kekacauan ini, tatanan mana yang mau kita ikuti? Oke, jadi muncullah satu poros dengarkan baru. PBB, lewatin saja, bentuk sendiri begitu. Jadi begini ya. Nah, dia lahir Bung dalam konteks itu, Mas Eman. Dalam konteks saya cuma ingin kegamangan itu. bicara mengenai sejarah. Amerika itu dulu membantu Osama bin Laden ya. Itu untuk kemudian mengusir Uni Soviet dari apa namanya tuh dari Timur Tengah ya. Bukan dari Afghanistan. Begitu dia sudah berhasil mengusir Uni Soviet, itu terjadilah apa yang dalam bahasa intelijennya itu adalah dia justru menjadi pemukul dari Amerika Serikat sendiri, dan Amerika Serikat kemudian membuat suatu organisasi di luar PBB, yaitu pasukan untuk kemudian ditetapkan di Afghanistan. Tapi you tahu ya, pasukan tersebut akhirnya harus melawan Taliban dan Taliban berhasil bukan cuma mengusir pasukan asing ini, tapi kemudian juga pemerintahan Taliban ini bisa dibentuk dan menggantikan pemerintahan yang ada di. Kaitan dengan sekarang apa, Prof? Kaitan dengan sekarang, nafikan PBB, bentuk pasukan sendiri, kirim ke Palestina. Ya, itu kan internasional, apa itu namanya itu, apa S-nya itu? Stabilization Force ya. Dia mau menstabilkan apa saya tanya. Makanya itu jangan lupa ya, bagaimana pernyataan-pernyataan pemimpin-pemimpin Hamas kepada Indonesia. Hey look Indonesia, you are my friends ya. Anda itu dari tahun 1955 dari Konferensi Asia Afrika, itu salah satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Konferensi Asia Afrika itu adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Nah kemudian kenapa kok sekarang kamu malah ingin berhadapan dengan kami? Makanya jangan sampai kamu masuk ke wilayah Hamas. Prof. Artinya mau mendukung perdamaian di Palestina. Anda jangan lupa ya, kata board office itu awalnya bukan dikeluarkan oleh Donald Trump ya. Ini sebetulnya juga dikeluarkan oleh konferensi persatuan organisasi konvensi Islam. OKI ya. Itu memang tujuannya tadinya sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh PBB. Tapi yang dibuat oleh Trump itu dia cuma mengambil istilah board office saja. Tapi ini di luar apa yang sesuai dengan keputusan. Benarkah itu? Nanti kita akan bahas isu hangat kadang bikin pengat. Apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Kita kembali saat lagi.